Hello everyone, good afternoon. How are you guys? We are from group number 3 and we will explain about our tema. But before that, we will introduce ourselves. The first from me, my full name is Yovita Fiani Senang. And then, my name is Juliana Novimira. My name is Andres Lagung. So in this video, we will explain about our tema about accounting information system. Alright guys, I will explain about the accounting information system. So, I will explain accounting information system itu adalah sistem pengumpulan data serta memproses data transaksi, juga melakukan penyebaran informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang dinilai perusahaan itu memiliki kepentingan atas hal informasi keuangan yang penting tersebut. And then I will explain about terminologi dasar akuntansi or basic dalam akuntansi, istilah-istilah yang basic dalam akuntansi. And the first, event. Event adalah kejadian, yaitu sesuatu yang mampu mengganti satu, dua, atau bahkan tiga segi, yakni aset, liabilities, dan equity. And the second, transaction. Transaksi adalah suatu pertukaran antara satu perusahaan atau lebih. And then account, atau yang biasa kita sebut akun, ialah suatu catatan yang sistematis yang selalu dapat memperlihatkan dampak transaksi yang terjadi serta insiden lainnya pada komponen-komponen tertentu seperti aktiva, kewajiban, ataupun ekuitas pemilik. And then akun real dan akun nominal, yang dimana akun real yaitu akun-akun yang tidak ditutup dan saldo yang ada akan berlanjut ke periode selanjutnya. Akun-akun akan tertera di neraca, sedangkan akun nominal atau temporer ialah akun-akun pendapatan, beban, serta dividen. Akun-akun ini akan tertera dalam laporan laba rugi dan ditutup secara periodik. And then ledger atau buku besar. Buku besar berisi akun-akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pemilik, pemasukan, dan beban. Dan buku besar pembantu ialah berisi catatan yang merupakan penjelasan pada buku besar biasa. Yang berikut adalah jurnal. Jurnal adalah pencatatan paling awal yang catatan atas transaksi maupun kejadian yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Jumlah yang tercatat pada jurnal berikutnya akan diposting ke buku besar. Dan yang berikut pemindahan buku atau posting. Posting yakni sebuah proses memindahkan angka-angka yang tercatat dalam jurnal dan memisahkannya menurut akunnya masing-masing. Dan berikut neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo merupakan ringkasan dari buku besar. Neraca saldo ini ada sehabis adanya penyesuaian dimasukkan ke buku besar yang disebut neraca saldo yang diubah sesuaikan. Neraca saldo ada sehabis semua jurnal penutup dimasukkan ke buku besar, disebut neraca saldo pasca penutup. Yang berikutnya ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Yang berikutnya adalah jurnal. Jurnal adalah pencatatan paling awal yang dicatat atas transaksi maupun kejadian yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Jumlah yang tercatat pada jurnal berikutnya akan diposting ke buku besar. Dan yang berikut pemindahan buku atau posting. Posting yakni sebuah proses memindahkan angka-angka yang tercatat dalam jurnal dan memisahkannya menurut akunnya masing-masing. Yang berikutnya trial balance atau neraca saldo. Neraca saldo merupakan ringkasan dari buku besar. Neraca saldo ada sehabis semua jurnal penutup dimasukkan ke buku besar, disebut neraca saldo pasca penutupan. Dan yang berikut ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Ayat jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan akun-akun supaya jumlah yang ada sesuai dengan yang sebetulnya. Yang berikutnya adalah the last istilah.
laporan keuangan. Laporan ini adalah suatu catatan yang merefleksikan pengumpulan tabulasi dan ikhtisar selesai dari data keuangan perusahaan. Terdapat 4 laporan keuangan yang biasa yang dibentuk oleh perusahaan antara lain. Yang pertama adalah neraca, yang menampilkan keadaan keuangan perusahaan. Yang berikutnya adalah laporan keuntungan rugi atau yang biasa sering kita sebut laporan laba rugi, yang menghitung besarnya hasil operasi dari perusahaan selama 1 abad akuntansi. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas, yang melaporkan arus kas perusahaan selama 1 kurun, dan laporan laba ditahan, yang merekonsiliasi saldo akun laba ditahan dari permulaan masa hingga dengan simpulan kala akuntansi perusahaan. Dan yang terakhir, ayat jurnal penutup. Ayat jurnal ini digunakan untuk menutup semua akun terporer perusahaan. Yang berikut, aturan sistem berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan atau sistem kontinental adalah praktik standar untuk pencatatan transaksi keuangan. Sistem ini mencatat semua transaksi ke dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Kemudian, kedua bagian ini diatur sedemikian rupa sehingga selalu seimbang dan menghasilkan pembukuan yang sistematis dalam laporan keuangan yang terpadu karena perusahaan mendapatkan gambaran tentang laba rugi usaha, kekayaan perusahaan, serta hak milik persamaan akuntansi dasar yang memuaskan. Aset sama dengan liability tambah equity. Untuk setiap sisi juga memiliki 2 sisi yang berlawanan yang nantinya memiliki sifat saing mengeliminasi di akhir periode sehingga balance atau saldo tetap nol atau sering kita sebut sebagai balance. Sisa tersebut adalah debit dan kredit. Yang berikut, aset. Aset ketika di sisi debit dia berarti bertambah, ketika di kredit dia berkurang. Dan ketika liabilitas owners, ketika di debit dia berkurang dan ketika di kredit dia bertambah. Sedangkan di equity, ketika di posisi debit dia berkurang dan di posisi kredit dia bertambah. Akun dalam kategori aset akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Dan akun dalam kategori liabilitas akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Sedangkan akun dalam kategori owner's equity atau modal pemilik bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Sistem ini merubah total dalam pemahaman sistem pencatatan single entry yang banyak dipakai pada era sebelum Poiseuille. Demikian, sistem double entry ini merubah sistem pencatatan dalam akuntansi modern hingga masa kini. Yang berikut, langkah-langkah siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi ini menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Yang berikut, analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi di atas, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Yang berikut, pencatatan transaksi dalam jurnal.
Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Yang berikut posting ke buku besar. Setelah dicatatkan ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Yang berikut menyusun neraca saldo dalam jurnal penyesuaian. Tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dalam jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Yang berikut penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Tahapan yang berikut ini dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Yang berikut, menyusun jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa membuat nilai-nilai rekening tersebut. Baik, setelah teman saya menjelaskan tentang langkah-langkah siklus akuntansi, sekarang saya akan menjelaskan mencatat transaksi dalam jurnal. Nah, seperti yang teman-teman ketahui di sini sudah terdapat jurnal umum dan transaksinya, yaitu Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa guide pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini sudah terdapat transaksi satu persatu. Yang pertama itu adalah kas, piutang usaha, terus beban habis pakai, peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, prive, dan lain-lain seperti yang dilihatkan oleh teman-teman. Oke, baik teman-teman, setelah teman-teman belajar posting ke buku besar, sekarang kita belajar neraca saldo sebelum penyesuaian nih, di mana ada nama akun, debit, dan kredit. Nah, yang kita isi di sini adalah di mana hasil akhir dari kas yang kita pelajari di posting ke buku besar itu yang kita masukkan di sini. Nah, jika hasilnya debit maka isi di debit, jika hasilnya kredit maka isinya juga di kredit. Nah, di mana hasil akhirnya itu harus balance ya teman-teman, tidak boleh tidak balance. Kalau tidak balance berarti diulang lagi dari awal. Oke, baik teman-teman, karena sudah belajar tentang neraca saldo sebelum ayat jurnal penyesuaian, sekarang saya sedikit menjelaskan mengapa alasan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuangan karena jurnal ini diperlukan untuk mencatat akun tertentu yang mengalami perubahan saldo. Secara umum, pembuatan jurnal penyesuaian diperlukan supaya laporan keuangan benar menunjukkan realitas dan yang sebenarnya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dari perusahaan Mina Bahari, periode 30 September 2011. Baik teman-teman, ini adalah contoh AJP atau
ayat jurnal penyelesaian dari Mina Bahari periode 30 September 2011. Di mana di sini ada beberapa uraian yang terdapat beban-beban, piutang, pendapatan, bahkan utang gaji pun sekalipun masuk. Oke, baik teman-teman, ketika kita sudah membuat AJP atau ayat jurnal penyelesaian, nah kita sekarang membuat neraca lajur. Di mana di dalam neraca lajur ini teman-teman akan memasukkan akun-akun yang ada di jurnal, di neraca saldo, bahkan yang di AJP tadi, di ayat jurnal penyelesaian. Nah, di dalam neraca lajur ini ada neraca saldo, ayat jurnal penyelesaian, terus ada neraca saldo setelah AJP atau setelah ayat jurnal penyelesaian, terus ada laba rugi, terus ada laporan posisi keuangan. Nah, teman-teman harus mengisi itu tahap demi tahap sampai ke laporan posisi keuangan nanti. Di mana setelah ini teman saya akan menjelaskan. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menampilkan pada layar screen mengenai laporan laba rugi atau laporan keuangan perusahaan Mina Bahari. Oleh karena itu, saya perlu menjelaskan sedikit di mana pendapatan jasanya sebesar 74.760.000 dengan total pendapatan sebesar 74.760.000 dengan total beban sebesar 67.860.000. Maka laba yang diperoleh adalah sebesar 74.760.000 dikurang 67.860.000, maka hasilnya adalah 6.955.000. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan beralih ke laporan perubahan modal, di mana telah dilampirkan pada layar screen, di mana setoran modal 1 September sebesar 55.700 dengan laba bersih bulan September 6.955.000 dan PREF sebesar 2.500. Maka hasil dari laba bersih dikurangi PREF sebesar 4.455.000. Maka modal 30 September 2011 adalah sebesar 60.155.000 rupiah. Dari situ kita akan kembali lanjut ke laporan posisi keuangan, di mana telah kita lihat bersama di layar screen, di mana perlu kita ketahui bahwa total aset dan total liabilitas itu harus sama. Oleh karena itu, total aset adalah sebesar 67.480.000 rupiah dan total liabilitas ditambah ekuitas sebesar 67.890.000 rupiah. Maka hasilnya sama. Oke, dari situ kita akan menuju ke jurnal penutup. Seperti yang telah terlampir pada layar screen, jurnal penutup itu sendiri atau closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal pada pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu adalah PREF dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real atau estate liabilities, capital or equity. Sekian. Well guys, that is our presentation, and then we'll go live to our group. Before that, don't forget to subscribe, like, and share our presentation in your group and for your friends or another people